Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Semakin ramai. Ini tanda-tanda Idul Adha sudah dekat. Kenapa? Sudah nampak hilal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqa Rasulul Karim. Yang saya hormati Bapak Ketua RW. Ada 2 RW yang hadir, RW sini dan RW sebelah. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Barokah, Bapak-bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah. Semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa diberikan Allah nikmat sehat lahir dan batin. Insya-Allah diberikan nikmat rezeki berkah dan berlimpah. Dan insya-Allah kita semua selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, InsyaAllah kalau tidak ada halangan, tepat hari Kamis depan, kita orang Indonesia menurut keputusan MUI. MUI ini siapa? MUI ini ulil amri. Jadi kita ini punya ulil amri. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri kita itu bukan presiden. Ya, pemimpin kita itu bukan presiden. Urusan agama pemimpin kita ulama. Itulah dia majelis. Majelis Ulama Indonesia. Majelis artinya perkumpulan orang-orang yang duduk berunding, berijtihad, mengerahkan semua pikiran yang terdiri dari beberapa orang. Ingat, beberapa orang yang punya kredibilitas, ilmu, disiplin, pengetahuan yang berbeda-beda. Disatukan dapat sebuah kesimpulan. Itulah dia namanya mengistimbatkan hukum. InsyaAllah jatuh tanggal 29 Juni. Kemungkinan kita berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga punya majelis tarjih namanya. Mereka juga punya ulama sendiri. Mereka juga berijtihad menetapkan Idul Adha jatuh tanggal 28 bersamaan dengan di tanah Saudi Mekah. Wukuf di Arafah hari Selasa,
Rabunya Idul Adha. Kemungkinan kita tahun ini berbeda pendapat di hari Idul Adha. Terserah mau ikut mana. Bapak mau ikut Muhammadiyah, silakan. Mau ikut Majelis Ulama Indonesia, silakan. Tak ada persoalan. Yang tidak boleh itu ikut kedua-duanya. Itu tak boleh. Mentang-mentang habis Idul Adha, solat Idul Adha orang korban diikut juga supaya dapat jatah daging. Besok di masjid sana orang Idul Adha juga ikut juga dia, nunggu juga korban dapat pula daging. Itu orang cari daging namanya itu. Tidak boleh. Ya, ambil satu saja. Terlepas hari apa kita Idul Adha tak jadi masalah. Rasul mengatakan innal adha jami'u lima tashattata minal qulub. Sesungguhnya Idul Adha itu adalah momentum yang paling besar untuk menyatukan hati umat Islam. Sebab itu di ibadah Idul Adha ada dua momentum yang paling besar agar umat Islam bersatu. Pertama, ibadah haji, perkumpulan dari seluruh umat Islam di penjuru dunia yang berangkat tahun itu bersatu bersama di satu tempat dengan ibadah yang sama. Wukuf di Arafah yang sama, pakaian yang sama, niat yang sama. Walaupun kulit berbeda, walaupun bahasa negara berbeda, tapi kita satu di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ibadah haji itu menyatukan hati umat Islam. Bagi kita yang tidak berangkat tahun ini, maka ada tugas kita juga yang kedua, termasuk ibadah yang menyatukan hati umat Islam. Itulah dia udhiyah, atau memotong hewan ternak yang disebut dengan berkorban. Berkorban itu Bapak Ibu, esensinya adalah di samping beribadah kepada Allah dalam bentuk mahdhah, dia punya visi misi yang diperintahkan Allah untuk menyatukan umat Islam. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, semua makan daging. Tak peduli, semua kita bersatu, bekerja sama. Maka Idul Adha itu adalah menyatukan hati kita. Bagi peserta korban, orientasi untuk berkorban harus dipasang niat untuk menimbulkan rasa kasih sayang kepada orang yang hidup di sekitar kita. Kalau niat itu tidak ada, maka perbaikilah niatnya supaya benar dalam ibadah. Karena itu Bapak Ibu, malam ini kita akan diskusikan dengan satu persoalan, yaitu tentang siapa itu panitia korban. Sekarang lagi hangat-hangatnya pembicaraan di media sosial, dan saya tiap malam sudah menyampaikan dari masjid ke masjid tentang apa sikap kita tentang ibadah korban yang dilakukan oleh panitia korban. Satu sisi aja, kalau kita bicarakan semua korban tidak selesai. Satu malam pun belum tentu selesai. Karena ini banyak ilmu yang berkaitan dengan ibadah korban ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita baca sejarah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah korban itu dilakukan oleh peserta langsung. Itu intinya, ya. Siapa yang berkorban, misalnya saya berkorban, saya cari kambing sendiri, saya potong sendiri, saya kuliti sendiri, saya cincang-cincang sendiri, saya bungkus sendiri, saya bagikan sendiri. Itulah ibadah korban di zaman Rasulullah dan sahabat. Tetapi Rasulullah sendiri pernah meminta bantu kepada dua sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dua sahabat ini dipanggil Rasul, wahai Ali dan Ibnu Abbas, bantu saya.
karena saya berkorban tak selesai oleh saya sendiri. Tolong kalian bantu. Maka dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, selesai ibadah korban, Rasulullah mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Lalu kami setelah selesai berkorban, kami beri upah kepada orang yang membantu kami. Nih, sudah selesai itu, dah, nih upah. Nih, makasih ya, sudah bantu saya. Kalau tanpa kalian tak selesai nih ternak saya nih, tak selesai ibadah korban saya. Itu syariat korban. Jadi asal muasalnya ibadah korban itu dilakukan sendiri. Kalau minta bantu sama orang, boleh kita mengupahnya kalau dia minta upah. Tapi kalau tak minta upah, tidak apa-apa, lebih baik lagi. Saya tak maulah, saya lillahi ta'ala, boleh. Tapi kalau mau dikasih, boleh dikasih. Caranya bagaimana? Ada dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, setelah pelaksanaan ibadah korban itu selesai, dengan duit. Yang kedua, dengan daging atau dengan tulang-tulang daging. Itu cara memberikan upah. Bisa dengan duit, bisa dengan daging. Tapi siapa yang dibantu, yang diberikan oleh Nabi ini? Sahabat yang membantu. Yang membantu ini siapa? Bukan panitia. Ini baru beberapa orang Nabi minta bantu. Zaman sahabat begitu juga. Potong sendiri, sembelih sendiri, bagikan sendiri, selesaikan sendiri. Sampai zaman tabi'in juga demikian. Tapi karena pergeseran zaman dan waktu, maka umat Islam tidak semua yang kaya-kaya itu berkorban mampu menyelesaikan sendiri. Iya kan? Ada orang bapak ibu punya duit, tapi tak bisa motong. Saya tak pandai motong Pak Ustaz. Terus gimana? Ya tolonglah dipotongkan. Kan begitu. Ada orang bapak ibu nengok darah saja tumbang. Ada laki-laki seperti itu Pak. Nengok darah tumbang dia. Bagaimana kalau ibu-ibu yang janda, uang banyak, bagaimana motong? Berkorban pula 1 ekor sapi. Gimana pula menumbangkannya? Sedangkan 4 orang saja laki-laki menumbangkan, lari juga sapi itu. Ya kan? Kan banyak kejadian kan? Banyak kejadian sapi lari. Sudah 4 orang, 5 orang nggak selesai. Kambing begitu juga. Ada juga orang bapak ibu ngomong begini, boro-boro saya memotong kambing Pak Ustaz, memotong sapi, seumur hidup belum pernah motong ayam. Ayam pun pernah potong. Pernah saya coba Pak Ustaz, putus kepalanya. Ya, tidak pandai kan? Bagaimana motong kambing? Bagaimana motong sapi? Jadi panitia itu terbentuk hasil ijtihad. Jadi tidak ada zaman Nabi, zaman sekarang ada. Ada pula kelompok lain yang tidak dibuat oleh Nabi, tak boleh kita buat, bid'ah, haram, sesat, masuk neraka. Tak boleh begitu. Hukum Islam tu berlaku setiap zaman berbeda-beda. Apa yang terjadi zaman Nabi bisa jadi zaman sekarang tak terjadi. Apa yang terjadi zaman sekarang mungkin di zaman Nabi juga tidak terjadi. Itu gunanya al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apa guna ulama? Ulama itu gunanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di akhir zaman yang tak terjadi zaman Nabi. Namanya mujtahid. Mereka berijtihad. Kalau kita ikuti tak dibuat oleh Nabi, jangan kita buat. Kalau begitu Islam tak akan maju-maju. Bisa malah kita kacau, bisa malah kita akan rugi.
Kita akan mundur sejauh-jauhnya seperti zaman jahiliyah. Contoh. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Donor darah, transfusi darah boleh enggak? Hah? Entah darah orang makan babi, entah darah orang kafir, entah darah orang pejudi, entah darah orang tak solat-solat masuk ke tubuh kita. Boleh enggak? Hah? Boleh kan? Kata siapa? Yang berbeda? Kata siapa boleh? Kata ulama. Zaman Nabi tidak ada. Mana ada zaman Nabi donor darah? Ilmu kedokteran aja belum ada. Lalu kita bilang tak ada zaman Nabi, tak boleh kita buat zaman sekarang. Kacau. Datang ibu-ibu ke rumah sakit, bawa suaminya. Setelah diperiksa sama dokter, Bu, suami ibu wajib nginap di opname, gawat. Saya harus kerjakan secara serius. Setelah diperiksa baik-baik, apa kata keluar dari ruang, bilang sama ibu, Bu, suami ibu segera mungkin cari darah 5 tabung. Kalau tidak nyawanya kami tak bisa membantu menolongnya. Kata ibu tu, tak usah Pak Dokter, tak ada zaman Nabi tu dokter. Tapi nanti suami ibu mati Bu, biar matinya. Cari yang baru. Begitu Islam mengajarkan. Tidak ada zaman Nabi, tidak ada zaman Nabi dokter. Daripada saya masuk neraka nanti bid'ah, biarlah mati suami saya. Begitu. Zaman Nabi tak ada panitia Pak Ustaz, tak ada panitia korban. Yang berkorban potong sendiri, bagi sendiri, bagian sendiri. Tak bisa begitu. Zaman dah berubah. Ulama berguna ilmunya, kita minta fatwanya, kita ambil. Ulama membolehkan terbentuknya panitia. Itulah dia zaman sekarang, hasil ijtihad ulama bahwa korban itu terbentuk panitia. Dengan catatan, Bapak Ibu, ini yang hadir ini rata-rata panitia ini biasanya. Kalau nggak salah lah, dilihat dari wajahnya, wajah bawa barang semua nih, ya kan? Dengan catatan panitia korban itu membantu. Terus paham dulu, membantu peserta yang tak mampu menyelesaikan sendiri. Itu panitia. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, ada yang aneh. Peserta dia ikut berkorban, dia pula jadi panitia, lalu minta jatah pula. Pakai label. Dapat 2 kantong dari peserta, dapat 1 kantong lagi dari warga masyarakat, 1 kantong lagi dari panitia. Ini yang tak boleh, ini yang haram. Ambo panitia, mana jatah ambo cek lagi? Lah, itu kan sapi bapak, itu kan kambing bapak. Yang punya kambing sapi itu kan bapak. Yang harus bekerja itu bapak. Orang-orang ini nolong. Jangan merasa pula kita jadi panitia mesti dapat pula jatah 1 kantong daging. Kacau. Bapak Ibu, daging itu terbagi 3. Ini tolong panitia. Ingat, panitia itu menolong, bukan penguasa. Kadang-kadang panitia ini sok bagak pula dia. Berkuasa dia. Tulang, sini. Enggak. Ini tulang nih Bapak Ibu, jangan ganggu ya. Itu panitia nih. Emang lu siapa? Kata orang Jakarta. Emang lu siapa? Bukan penguasa. Jangan salah paham. Ditunjuk panitia, dibentuk panitia, artinya Bapak Ibu diminta tolong, bukan jadi penguasa. Tulang-tulang ni semua ini untuk panitia nih. Mencuri panitia, nggak ada hak dia. 1 titik darah dari daging itu tidak ada punya panitia. Itu tolong dijaga. Tidak ada punya panitia. Semua daging dan darah tulang itu punya peserta.
Peserta yang memiliki, dan peserta nanti setelah dibagikan baru bertukar alih kepemilikan kepada fakir miskin, anak masyarakat dan sebagainya. Sebelum dibagikan, semua daging, tulang dan sebagainya itu punya peserta. Panitia diminta tolong untuk menyelesaikan agar terkoordinir. Itu guna panitia itu. Maka daging itu terbagi 3, daging, tulang, seluruhnya. Yang pertama, 1/3 punya peserta. 1/3 lagi punya anak orang fakir miskin. Itu daging tuh, cara pembagiannya. Yang 1/3 lagi untuk orang umum. Siapapun masyarakat yang di sini tinggal, dia berhak diberi dari 1/3 itu. Maka 3 ini harus ditetapkan dulu. Nah, onggok pertama untuk peserta, onggok kedua untuk fakir miskin, onggok ketiga untuk orang umum. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini peserta yang membagi panitia yang menyusun agar terorganisir. Lalu kemudian setelah peserta mendapatkan jatahnya, mendapatkan bagiannya, dia boleh memberi upah dari 3. Biasanya di sini berapa kantong dapat peserta Pak RW? Biasanya 2 atau 3? Ya, warga peserta berapa dapat? 2. Baik, 2 kantong dia dapat. Berapa kilo biasanya, berapa 2 kantong tuh? Rata-rata biasanya berapa? 2 kilo untuk peserta. Yang dari warga 1,5 atau 1 kilo lah, kan begitu, ya kan? Nah, dari 1 ekor sapi, biasanya peserta ada 7 orang, itu biasanya begitu, ya kan? Ini di luar orang yang mampu 1 ekor sapi 1 orang, tapi kebanyakan 1 ekor sapi itu 7 orang. Dari 7 orang itu kita timbang kira-kira 1 sapi itu setelah dibersihkan, dibuang kotoran sebagainya, berapa kilo tinggal dengan tulang-tulang sapi dan sebagainya. Kan diperkirakan kasar-kasarnya sebanyak 70 kilo. Kan begitu? Nah, diperkirakan. Berarti dari 70 kilo itu punya peserta berarti masing-masing 10 kilo. Karena ada 7 orang. Ya kan? 10 kilo itu pemilik peserta. Dia punya dari sapi 1 ekor itu masing-masing 10 kilo. Dari 10 kilo itu dia boleh ngambil, minta. Ya, kalaupun mau minta dia boleh minta maksimal. Ingat, maksimal 1/3. Kalau lebih dari 1/3 berarti dia merusak ibadah korbannya sendiri. Karena korban itu esensinya untuk orang, bukan untuk dia. Kalaupun dia mau, boleh diambil, boleh diminta 1/3 dari 10 kilo. Berarti lebih kurang 3,3 kilo. Itulah punya peserta. Nah, sekarang saya contohkan yang tadi, sudah dapat 2 kilo daging 1 kantong, 1 kilo dan 3 kilo. Dapat pula nanti kena label panitia 2 kilo pula dengan tulang. Itu sudah mencuri dia. Dia sudah mengambil yang bukan hak dia. Berarti dia sudah merusak ibadahnya sendiri. Dia bukan panitia, dia peserta. Tapi saya nolong peserta, ya itu memang kewajiban kau. Tanpa panitia ini kerja engkau itu, kerja peserta itu. Andaikan panitia nggak ada, ya peserta itu yang mengerjakannya. Jadi ketika kita bekerja mencincang-cincang daging, mengulitin sebagainya, jangan merasa pula saya bekerja, ini salah, keliru. Itu memang kerja engkau, kewajiban kita yang menyelesaikannya. Karena kita tak mampu, itulah minta bantu dengan orang, itulah panitia. Bayangkan Bapak Ibu, dari 70, dan kalau 10 ekor sapi, berarti lebih kurang pesertanya ada 70 orang.
banyak kan? Anggap saja panitia ada 80 orang atau 90 orang. Ternyata peserta yang ikut jadi panitia juga ada 50 orang. Dia peserta, dia juga ikut bekerja, berarti ada 50 orang. Tersisalah panitia itu sekitar 30 orang kalau ada 80 orang. Nah, 30 orang inilah yang boleh diupah. Dengan uang atau dengan daging. Dengan uang bagaimana caranya? Kalau biaya sudah ditetapkan oleh panitia, umpamanya 2.600.000. Di sini berapa? 2.300.000. Murah kali. 2.300.000. Nah, itu belum pernah terjadi itu. Sebanyak itu masjid saya keliling-keliling, ada yang 27,5, ada yang 26, ada yang 27. Paling murah 25. Tapi di sini dapat 23,5. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu kita hargai kerja panitia. Mencari sapi itu kan capek itu. Peserta tidak mau cari. Peserta itu kebanyakan zaman sekarang, Pak, aku pitih. Terserah kalian lah. Kan begitu. Mau cari sapi di mana, bagaimana bentuk sapinya, di mana belinya, nggak pernah peserta ikut. Betul tak? Saya Pak ikut korban 2 juta, nah selesai. Bagaimana kerja untuk mencari sapi itu nggak pernah kita tahu. Artinya begitu berat kerja panitia. Sejak mencari sapi udah payah itu. Belum lagi pakai kendaraan sendiri, bocor pula ban di jalan, dan sebagainya, macet, banyak waktu habis. Itu dihargai. Maka panitia itu kalau mau dikasih biaya upah dari peserta tambah 2.350.000 itu tambah 50.000. Masing-masing peserta 50.000 nambah. Ini contoh satu. Kali misalnya ada 10 sapi, 10 peserta, 10 korban. Di sini berapa sudah sapi? 12 sudah lebih kan? Saya ambil 10 aja lah, biar gampang hitungnya. Dari 10 itu berarti ada 70 peserta kali 50.000. Kumpulkan. Dan berapa itu duitnya? 3.500.000. Andaikan panitia hanya ada 20 orang yang tersisa, dibagikan banyak dapat tuh. Jadi jangan salah paham, ustaz tuh sejak ceramahnya tidak ada jatah awak kata panitia. Ini salah. Ya, jangan, sejak ustaz di ceramah tidak ada jatah awak berkurang jatah awak, kurang aja ustaz tuh. Salah. Malah saya menolong panitia ini. Malah saya menolong panitia untuk lebih besar dapat lagi. Nah kan? Kalau ada panitia ngomong begini, Pak Ustadz, tak usahlah kami dikasih duit, nggak enak pula. Kasih duit tuh daging lah, daging. Yang kedua, kasih daging. Maka peserta yang dapat 3 kilo umpama 2 kilo 1 kantong, 1 kilo 1 kantong. Ambillah 1 kantong itu bagi 2, setengah kilo kali 70 orang. Berapa itu? 35 kilo daging dan tulang. Bagikan kepada peserta. Banyak itu Pak. Dengan catatan peserta yang bekerja jangan diangkat jadi panitia untuk kasih upah. Ini peserta yang merusak amalnya sendiri. Jadi yang itu, yang dulu-dulu pernah ikut korban, lalu ikut juga jadi panitia, jangan kecil hati pula tahun ini tak dapat. Kurang ajar Ustaz, tak. Dulu awak ikut jadi peserta, dapat lo awak jadi panitia, ampe bungku ya awak dapat. Kini 3 tinggal. Yang begitu, mau diterima dah amal ibadahnya, karena selama ini udah keliru ini, udah salah ini. Nah Bapak Ibu, daging itu setengah kilo jadilah. Tak usah 1 kilo, setengah kilo dari kantong yang kedua itu dikasih upah kepada panitia, masih banyak dapat peserta dan dapat orang panitia. Bapak Ibu ingat, kita peserta ini, daging kita, sapi kita, kambing kita diselesaikan oleh orang. Tega enggak kita ngasih dia? Kasih. Nabi saja ngasih. Nahnu nu'tihi min indina. Kami kasih upah orang yang mengerjakannya, karena kerjanya berat. Tanpa panitia Bapak Ibu tak bisa. Jangan sok-sok pula kita. Ambo potong surang postat, potonglah. Cari kambing sendiri.
Bantai sendiri. Entah selesai, entah tidak satu hari itu. Bagaimana motong kambing, mengulitinya, rupanya berantakan, tidak jelas mana. Ini yang harus dipahami. Itu satu. Jadi kesimpulan pertama, panitia boleh diupah. Kalau dia minta diupah, boleh. Dan memang sebaiknya kasih upah. Kenapa? Motivasi dia kerja. Kalau tak diupah Pak, tahun depan dia tak ikut. Ikut panitia Pak, dah malirin. Pandai-pandai kerja dah aku dapat. Itu manusiawi itu. Ikhlas-ikhlaslah kerja. Ingat, jangan salah paham. Tidak ada hubungan kerja dengan ikhlas. Tidak ada hubungan upah dengan ikhlas, nggak ada. Upah ya upah, kerja keringat, kerja keras dia. Ikhlas lillahi ta'ala, urusan daripada Allah. Dia bisa ikhlas karena Allah, dia boleh dikasih. Jadi nggak ada hubungan. Ikhlas itu bukan berarti gratis. Jangan salah paham. Oh ikhlas itu gratis, tidak. Ikhlas itu ibadah karena Allah, bekerja karena Allah. Upah itu reward yang diberikan, bentuk penghargaan, dan tidak ada hubungan dengan keikhlasan. Orang Islam ini banyak yang salah memahami. Tolong ya Pak ya, ikhlas Pak ya. Nggak ada hubungan ikhlas. Kasih orang, dah capek orang bekerja. Pinjam sepeda motor orang, habis 2 liter, pulang kosong. Habis minyak mah. Ya ikhlas lawak sama semua awak kok. Kurang ajar dia. Isilah di pom bensin. Bertenggang hidup tuh, punya rasa, punya karsa, punya hati. Jangan bilang dah ikhlas nolong awak. Tak ada hubungan ikhlas. Begitu yang panitia. Panitia itu bekerja lillahi ta'ala. Diupah, tidak ada hubungan dengan keikhlasan. Tetap diupah. Karena kita memberikan semacam support, reward, penghargaan. Kalau tidak Pak, besok tak mau lagi dia. Bukan siapa-siapa. Kita semua seperti itu. Betul tak? Betul tak? Loh, jujur sudah. Tak dikasih upah mana mau kerja Pak, tak bisa. Ya kan? Tak kasih upah. Yang kedua, itu pertama. Yang kedua, bagi peserta yang banyak terjadi di masyarakat adalah inilah, banyak yang mengambil di luar jatah dia. Sudah dikumpulkan sapi gini lah, beberapa jam hilang kepala Bang. Mana kepala tadi? Hilang. Siapa yang mencuri? Peserta. Dia merasa peserta, enggak bisa. Minta saja ke panitia belum tentu dia berhak. Contoh, Pak Panitia, ya, saya kan peserta, betul. Boleh saya minta kepala? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Kepala sapi itu 1, pemiliknya 7. Kalau Bapak Ibu mau kepala, minta izin kepada 6 orang. Nggak bisa mentang-mentang kita peserta, lalu tiba-tiba kepala kita ambil, ekor kita ambil. Pak Panitia, paus sebelah kanan tu amboyo. Nggak bisa. Paha sapi itu berapa? 2. Yang belakang kan pemiliknya berapa? 7. Minta izin. Kaca yang lain, Pak Bu peserta, boleh ambon kepala, ambon ni Allah. Kan tak bisa. Kalau begitu bagi 7 kepala tu. Dan tidak ada panitia mengatakan kepala ini jangan diambil, ini untuk peserta, ini untuk panitia. Ini panitia tak tahu diri, dia penguasa pula. Tak bisa. Panitia itu boleh melemparkan Bapak Ibu peserta yang pertama ini namanya ada kepala, siapa yang mau menawarkan. Jangan berkuasa. Oh kepala ini disusun. Kepala ada 12 ekor. Ekor 12. Bapak Ibu jangan ambil ya. Ini semua punya panitia. Hebat lo nyu. Berkuasa pula dia. Sok jadi pemilik. Kapan lu beli sapi? Lu kapan beli sapi? Ngatur-ngatur sapi orang. Gak bisa. Panitia itu hanya menolong. Pak, kami sudah bekerja. Ni kepala, ni daging, ni kulit, ni tulang. Terima kasih kami sudah kerja. Itu kerja panitia itu. Serahkan lagi kepada peserta. Datang ibu-ibu, Pak Panitia, ambokan peserta. Ya, boleh minta lato-latonya. Nggak bisa.
Tahu lato-lato Pak? Untuk UB Pak Ketua, untuk UB Pak Panitia, nggak bisa. Minta izin sama 6 orang, karena satu sapi, satu lato-latonya. Hah? Apanya yang 2? Satu tuh isinya 2. Nah, itu salah. Wah, satu cuman isinya 2. Masa lato-lato jadi 2? Di mana cie? Satu Pak, cuman isinya 2, ya kan? Minta, ternyata setelah minta izin sama peserta, Bapak Ibu, saya boleh minta lato-latonya. Dia niolo, cucunya berubah, bagi 7 lato-lato tuh. Ini tiba-tiba hilang, mencuri. Maka ketika ibadah korban itu yang paling banyak terjadi perbuat haram, pencuri-pencuri yang hadir. Sudah berkorban, uang habis, pahala tak dapat, dosa dapat. Nah, ini hati-hati Pak. Ya, Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan. Jadi bekerjalah panitia sebagaimana tugasnya. Jangan berkuasa, dan peserta korban berikan upah kepada panitia secara profesional, dan jangan banyak minta-minta. Kita berkorban untuk orang, bukan untuk kita. Malam berunding besok Idul Adha, malam berunding sama suami istri, bang, besok kan awak ikut korban yo. Awak minta paucek lah, dan cuang cek hati cek. Nah betul, minta hati boleh Ustaz? Boleh, kalau 6 orang mengizinkan. Tapi kalau 6 orang tak mengizinkan, berarti bagi setuju. Sedikit jatah kita, ditimbang semuanya harus maksimal 1/3 punya hak peserta. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak Ketua. Ya. Baik. Ya. Ya. Selama ini tak pernah terjadi. Betul. Karena peserta sendiri tak pernah berkumpul kecuali pada hari satu. Terus yang kedua, kita peserta dalam kegiatan itu malah antara ketua RW atau ketua RT atau Pak atau Ustaz sekalian. Ya. Ini ngantar, berkumpul lah, lalu pulang kumpul kilo. Berkumpul? Ya ini yang pelatih ini ngasih, ya. Ini ngasih. Sementara kita peserta sini mau main. Tapi lantaran kita punya kenalan di sini, jadi ini ngasih ngantar daging, ini ngantar daging. Jadi kalau kita kumpulkan dari bungkusan kita dapat 2. Ya. Dari tetangga-tetangga yang kenal kita. Ya, ngasih juga. Dia telepon mungkin ada 10-20 bungkus. Ya. Nah, jadi kalau kita sebagai peserta usaha nak peserta kita. Oh begitu. Karena saya tengok kan, termasuk usaha kan kita antar juga. Ya, saya banyak Pak. Ya, baik. Peserta itu kan cukup wakil. Ya seperti kalau ini ada pada seperti boleh diambil haknya, itu makanya kita bagi di sini. Boleh diambil 2 kilo karena dia ada seperti boleh makan. Ya. Baik. Makasih Pak Rwe. Pertama, siapa yang menetapkan upah? Wasyawirhum fil amri. Harus ada musyawarah. Kalau kita ambil dari hadis Nabi, nahnu nu'tihi min indina, kami, berarti Nabi memberi upah kepada orang yang bekerja. Artinya peserta. Boleh peserta menetapkan upah. Berapa kita kasih dengan cara berunding. Misalnya, apalagi zaman sekarang kan ada WA grup peserta. Bagaimana Bapak Ibu, berapa kita kasih? Boleh. Atau berunding sama-sama, peserta, panitia berunding. Bapak Ibu, kata protokol atau pemimpin rapat, sebaiknya berapa kita kasih panitia? Boleh, silakan. Esensinya terserah. Itu esensinya boleh panitia itu kasih upah. Bagaimana tekniknya terserah. Nah, mau atas keputusan peserta langsung atau panitia peserta berunding. Mau bentuk duit
atau bentuk daging, silakan. Terserah. Itu teknik saja. Ya Pak RW ya. Tadi sudah bilang jika korban 1.350.000, Ya. apa boleh diambil 1.350.000 itu upah? Nah, ini terjadi lagi para panitia. Ada sebagian masjid dari harga yang sudah ditetapkan itu berlebih duit, ya kan? Saya pernah dapat cerita dari panitia lain, masjid Polres, Pak Ustadz, kami kan korban 2.600.000. Setelah ditotal-total, Pak Ustadz, satu sapi itu tersisa dari 2.600.000 itu masing-masing peserta ada 7 orang, tersisa 500.000. Boleh tidak uang itu dipakai untuk membayar panitia? Masuk itu tadi. Boleh tidak dari 2.350.000 itu? Kalau sudah ditetapkan harga dan sudah tahu berapa sisanya, mesti peserta, mesti panitia mengkhabarkan, memberitahu Bapak Ibu, uang yang Bapak Ibu kumpulkan 2.350.000 itu tersisa sekian puluh ribu, sekian ribu. Kami boleh tidak membagikan uang itu kepada panitia atau kepada fakir miskin? Harus dikhabarkan karena uang itu masih hak para peserta. Jangan panitia menyembunyikan, karena itu bukan hak dia. Dia diminta tolong untuk mengumpulkan. Jangan diam-diam tiba-tiba uang itu habis untuk tak beli apa, bagi-bagi pula panitia, kan bahaya. Beli ini beli itu tidak boleh. Balikkan, diutamakan kepada peserta dulu. Kalau peserta bilang udahlah terserah panitia mau diapakan uang itu, maka panitia punya mandat menguasai harta itu, sebaiknya dikembalikan kepada fakir miskin. Nah, Pak, Ibu, ini daging, ini duit untuk beli bumbu, beli beras, lebih baik. Tapi upah panitia sudah disediakan, tak dari daging kah nanti, tak dari apa, terserah. Kalau ternyata tidak ada upah dari situ, tak ada upah dari situ, daging pun tak ada kasih jatah panitia. Panitia tak kasih pula jatah daging, maka boleh upah itu dibagikan, lebih uang itu dibagikan kepada panitia yang bekerja dalam bentuk penghargaan, hadiah, upah pada mereka. Ya Pak Jian? Kalau memang dari awal panitia sudah menetapkan dari harga 2.350.000 itu sudah termasuk untuk ini, itu teknik, silakan, tidak masalah, itu bagus. Saya kena bilang, cara pembagian untuk panitia terserah dari harga uang tadi itu. Mau dia dibagikan dalam bentuk uang, silakan. Mau bagian bentuk daging, silakan, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu sekarang itu banyak panitia sudah membagi-bagi sebelum daging ini dibagikan kepada masyarakat. Ini yang tak boleh, seolah-olah menjadi penguasa. Tidak boleh. Bagikan dulu dengan daging. Ijtihad ulama membolehkan, ada yang membolehkan, tapi dengan syarat ada akad dulu. Pak peserta, ini daging Bapak Ibu 3 kilo, 1 kantong 2 kilo, 1 kantong 1 kilo. Nah, sudah diakadkan, peserta yang sudah dapat menyisikan lagi, ini 1/2 kilo saya upahkan untuk kepada panitia. Sudah ada serah terima dulu, belum, tidak boleh dibagikan upah sebelum ada serah terima kepada pemilik-pemiliknya. Nah, itu upah itu. Jadi memberikan daging itu memang setelah peserta itu sudah mendapatkan daging itu, sudah jadi milik dia. Dia balikkan lagi dalam bentuk hadiah. Ini saya dapat 3 kilo nih, kilo daging. Sekarang dari 3 kilo nih saya potong 1/2 kilo untuk panitia. Atau ada akadnya setelah itu. Mau seperti itu silakan. Mau juga seperti uang dari awal sudah dibagikan oleh panitia, silakan. Tidak ada masalah.